Kaum kafir Quraisy, mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, namun mereka juga mencoba melakukan berbagai perlawanan untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Setelah sebelumnya mereka mengira bahwa dakwah Nabi Muhammad ini hanya seperti Ahnaf yang muncul kemudian akan hilang, tapi ternyata tidak, semakin berkembang. Mereka menganggap ini bisa mengancam, ya. Maka mereka berupaya untuk menghentikan dakwah yang secara umum ada dua bentuk penyerangan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah secara mental atau psikologi, dan yang kedua adalah secara fisik. Dan ternyata metode serangan terhadap dakwah yang seperti ini masih berlangsung sampai sekarang kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, salafiyun, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, dituduh dengan banyak tuduhan-tuduhan, dan manakala ada kesempatan mereka untuk melakukan penyerangan secara fisik, mereka akan lakukan. Namun alhamdulillah, ya, apa yang kita rasakan tidak seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sangat jauh sekali. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara umum metode yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah ada dua. Yang pertama, mereka menyerang secara psikologi, mental. Dengan cara apa? Melontarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Ya. Mereka mengejek Nabi SAW dengan berbagai ejekan-ejekan yang tentunya tidak benar, tuduhan dan ejekan itu. Di antaranya Nabi SAW dituduh gila, dan ini disebutkan dalam Al-Quran, tuduhan gila. Dituduh Rasulullah itu pendongeng. Ya. Jadi mereka katakan bahwa isi ayat Al-Quran itu hanyalah dongengan belaka, seperti dongengan pengantar tidur. Iya, padahal tidak demikian. Mereka juga menuduh Nabi SAW sebagai pendusta, dituduh sebagai penyihir, dukun. Karena apa? Dakwah Nabi SAW memisahkan hubungan yang hakikatnya memisahkan antara muslim dan kafir, walaupun itu terjadi antara orang tua dengan anak, ya, antar saudara dengan saudara yang lainnya. Makanya Nabi dituduh sebagai penyihir, karena di antara pengaruh sihir apa? Dapat memisahkan hubungan suami istri, dapat memisahkan hubungan saudara. Maka Nabi dituduh sebagai penyihir atau kahin, dukun. Tapi anehnya, di kesempatan lain mereka menuduh Nabi juga sebagai orang yang disihir. Ya, orang yang terkena sihir. Nah, ini contoh-contoh serangan mereka secara psikologi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah Nabi SAW terpengaruh dengan ejekan-ejekan itu? Oh iya, terasa berat bagi beliau. Ini menunjukkan beliau juga manusia. Dari sisi
beliau adalah manusia. Allah yang mengabarkan hal ini dalam Al-Quran di surah Al-Hijr ayat 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan itu, berupa tuduhan-tuduhan dan ejekan-ejekan tadi. Gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa beliau juga manusia, merasa sedih, luka hatinya ketika diejek, dihina, dituduh yang enggak. Ya. Nah, hadza siratun mustaqim.